Elarapov. Mataku membulat mendengar apa yang Marta katakan, dia tahu jika aku adalah orang yang disukai oleh Sebastian. Bagaimana kau bisa tahu? Tanyaku penasaran. Gadis itu terkekeh, senyumannya manis sekali, sayang sekali jika Sebastian tidak menyadarinya. Tentu saja aku tahu, Nyonya. Tuan Sebastian selalu menatap Nyonya dengan lembut, bahkan tidak jarang menjemput Nyonya berangkat kerja, jelas Marta. Aku menelisik Marta dengan seksama. Jadi, kamu mengamati pria itu, ucapanku membuatnya gelagapan. Tidak seperti itu, semua yang melihat sikapnya pasti akan tahu, kilahnya. Aku meraih dagunya hingga Marta mendongak. Kenyataannya adalah aku sudah bersuami, tidak ada salahnya jika kau mendekatinya, aku berdecak. Kau gadis manis yang cantik, dia akan rugi jika mengabaikanmu. Jika aku pria aku akan mempersuntingmu, selorohku. Marta tersipu malu menerima pujianku. Nyonya sekarang pandai merayu, apa semua karena Tuan Charles? Kekehnya. Sepertinya begitu, sebelum tidur dia selalu mengucapkan kata cinta hingga aku salah tingkah. Dan mengirimiku setangkai bunga mawar beserta makanan saat makan siang, aku mendapatkan jutaan cinta darinya yang tidak pernah Ares berikan padaku, aku tersenyum tipis. Meski aku pernah merasakan sakit namun, semua itu terbayar sudah dengan kebahagiaanku saat ini. Aku mensyukuri hikmah di balik tragedi yang menimpaku. Hingga saat ini aku berharap Ares dapat hidup dengan baik. Sejak aku menikah, aku sudah tidak pernah bertemu dengannya lagi, terakhir aku mendengar kabar wanitanya yang melahirkan. Aku meringis di dalam hati, menyayangkan jika kenyataannya anak itu bukan anak Ares. Nyonya, aku senang melihat senyumanmu setiap hari. Kalian berdua membuatku iri, Marta membuyarkan lamunanku yang menerawang. Jika iri, segeralah mencari calon suami. Sudah ada di depan mata, jangan disia-siakan, bujukku kembali. Baik, kita sudahi membicarakan priamu. Sebaiknya kamu menyiapkan makan malam yang enak untukku dan dia, aku mendorongnya menuju pintu kamar. Marta hanya mengangguk sambil tersenyum sebelum pergi meninggalkan aku sendiri di kamar. Aku menyalakan ponselku yang sempat mati karena kehabisan baterai. Terdapat pesan dari suamiku Charles. Kau sudah pulang? Sudah. Dengan siapa? Sebastian mengantarku. Pria itu sangat gigih ya. Jangan berlebihan. Aku melihat semua di matanya, dia menginginkanmu, Ara. Tapi aku tidak. Benarkah? Siapa yang kau inginkan? Siapa? Kamu. Aku segera mematikan ponselku setelah mengirim pesan yang membuatku malu sendiri, aku tidak terbiasa ini benar-benar memalukan. Aku hanya mengikuti Charles, dan aku menyukai caranya. Dia yang selalu mendambakanku dengan kata-kata manisnya, hingga aku terbiasa dan ikut melakukan hal sama. Aku mengibaskan tangan pada wajahku yang panas, sepertinya karena cuaca hari ini lumayan terik. Aku memilih memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri dan menyambut Charles saat pulang nanti. Aku ingin membalas segala sikap manisnya, tidak salah kan? Berjalan menuju walk-in closet untuk memilih gaun malam, pria itu sangat berusaha dengan membelikanku lebih dari selusin gaun malam dengan berbagai warna. Dasar mesum, mataku tertuju pada kumpulan lingerie seksi. Bagaimana bisa dia mengetahui berbagai macam model? Apa jangan-jangan dia sering membelikan ini pada beberapa mantannya? Tiba-tiba aku merasa kesal. Aku kembali meragukan keperjakaannya, benarkah aku yang pertama? Saat aku sibuk dalam pemikiran burukku tentangnya, aku merasakan sesuatu yang hangat menerpa tengkukku. Aku terhenyak ketika tangan kekar merengkuhku dari belakang. Aku menoleh dan menghela nafas lega saat tahu siapa pelakunya. Charles, kau sudah pulang. Kenapa ponselnya dimatikan? Bisik Charles di telingaku. Aku langsung pulang karena kau menginginkanku, pria itu benar-benar membuatku malu. Hentikan, itu salah ketik, sergahku dengan wajah merah padam. Aku berusaha melepas pelukannya. Charles mengeratkan pelukannya sambil terkekeh. Aku tahu kau bohong, mengapa harus malu mengutarakan perasaanmu? Aku tidak, aku memalingkan muka. Charles melepas pelukan yang membuatku heran. Jadi, kau tidak ingin bersamaku? Ya sudah, aku pergi, pria itu memutar tubuh hendak meninggalkanku. Apa dia marah? Aku panik sendiri, mengapa begitu sulit untuk mengakuinya? Aku langsung menahan tangannya agar dia tidak pergi. Maaf, aku memang ingin bersamamu, hanya kamu, cicitku tanpa berani melihat wajahnya.
Charles yang tadinya berwajah sendu langsung berbinar. Aku merasakan tubuhku yang melayang karena pria itu membopongku. Apa yang kau lakukan, pekikku? Kita mandi bersama, sahutnya dengan seringai. Di luar ada Sebastian, tidak enak jika kita meninggalkannya terlalu lama. Aku tidak peduli, jawabnya asal dan membawaku ke dalam kamar mandi kemudian menguncinya. Charles, Autor Pov. Sudah lebih dari 1 jam Sebastian menunggu tuan rumahnya di meja makan. Sesekali pria itu melirik pada Martha yang setia berdiri tidak jauh dari meja makan. Kau tidak pegal berdiri terus-menerus. Martha sempat terkesiap dengan pertanyaan Sebastian. Ini sudah salah satu tugas saya, apa tuan menginginkan sesuatu? Sebastian menggeleng, diperhatikannya Martha lebih seksama. Gadis yang cantik, wajahnya tidak membosankan untuk dilihat. Martha yang diperhatikan terus oleh Sebastian, menjadi salah tingkah. Apa ada yang aneh dengan saya? Tidak, maaf saya sudah lancang mengamatimu, saya hanya ingin mengenal siapa orang yang begitu setia melayani Nyonya Elara. Kau bahkan mengikuti Nyonya setelah perceraian beliau, jawab Sebastian. Martha menunduk malu sambil menyelipkan anak rambut pada telinganya. Jantungnya berdebar tidak karuan. Haruskah dia jujur jika dia pun mengamati pria di hadapannya ini? Tidak apa-apa, semua karena saya menyayangi Nyonya seperti saudara sendiri. Saya sangat mengaguminya. Martha memberanikan diri untuk melihat Sebastian yang ternyata masih menatapnya. Saya juga minta maaf, saya juga sering mengamati tuan diam-diam, ucap Martha pelan. Ekspresi Sebastian sulit untuk dibaca. Pria itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tahu, aku menyadari itu, Sebastian beranjak dari kursinya. Tuan mau kemana? Aku pikir, Nyonya Elara dan Tuan Charles tidak bisa diganggu saat ini, Sebastian tersenyum menawan. Kau bisa mengantarku sampai teras. Martha terperangah dengan permintaan Sebastian, mimpi apa dia semalam sampai pria pujaannya ingin ditemani hingga teras rumah. Bahkan berbicara panjang lebar sebanyak ini hanya ada dalam angan-angannya saja. Sebastian mengibaskan tangan di hadapan Martha yang masih diam. Martha, apa kau tidak bisa? Jika kau sibuk aku bisa ke. Mari saya antar, Tuan. Sahutnya cepat meski dengan wajah yang memerah. Sebastian mengulum senyum simpul, dia pun mengangguk. Ayo, ajaknya. Kediaman Ares Dawson Atmaja. Sophie mengirim pesan pada Romy untuk pertemuannya besok, dia sudah tidak sabar untuk menyelesaikan misinya agar hidupnya tenang bersama Ares. Dipandangnya Hades yang sedang tertidur pulas. Maafkan ibu yang sempat mencelakaimu dulu, ibu akan menebusnya, kita akan hidup bahagia bersama ayah, gumamnya sambil mengelus rambut Hades. Aku akan merubah warna rambutmu, kau adalah anak Ares Dawson Atmaja, bukan yang lain. Bisiknya mendesi Autor Pov. Keesokan harinya Sophie sampai 15 menit lebih awal dari waktu yang disepakati, wanita itu tampil beda hari ini, biasanya dia memakai make up yang cukup tebal namun, hari ini dia hanya mengenakan bedak tipis dengan lip tint merah muda, membuat wajahnya terlihat lebih segar. Sophie mengenakan dress Sabrina berwarna kuning kunyit busuk. Bahunya terpampang jelas dengan leher jenjang menopang kecantikannya yang alami. Kehadiran sosok yang sedari tadi ditunggunya mulai terlihat, Romy datang dengan senyum licik. Pria itu menelisik penampilan Sophie hari ini dari ujung kaki hingga ujung rambut. Nyonya Atmaja sekarang terlihat berbeda, ya, sarkas Romy sambil meraih dahu Sophie dengan telunjuknya. Sophie mendelik, dengan kasar ia menepis tangan Romy. Romy berdecil lalu duduk di hadapan wanita itu. Kita selesaikan sekarang juga, mana surat perjanjian yang harus ku tanda tangani? Berikan padaku, ucap Sophie ketus. Sudah tidak sabar ya untuk lepas dariku. Kau lupa jika Hades. Cepat, sela Sophie menatap tajam Romy. Romy mengangkat tangannya. Oke, kita langsung transaksi. Pria itu mengeluarkan map dari tas kerjanya, diletakkannya di hadapan Sophie. Ini surat pernyataan jika aku akan memberikanmu bagian 30% dari semua saham Ares, Sophie melotot. Apa kau bilang? Hanya segitu, Sophie histeris. Dilemparnya kertas itu kembali ke hadapan Romy. Aku tidak mau. Romy mencengkeram tangan Sophie hingga wanita itu memekik. Harusnya kau berterima kasih padaku, tampakku kau tidak akan pernah ada di sini. Ingat asalmu yang mencari uang lewat lendir. Mata Sophie memerah. Romy selalu menghinanya, tidak pernah ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya.
Haruskah kau selalu mengatakan hal itu? Desis Sophie. Aku hanya membantumu, kadang manusia lupa jika sudah hidup enak, bukankah begitu? Romy menyalakan rokok dan memandang cemooh pada Sophie. Bahkan kau belum pernah menengok dia sejak kau titipkan di panti asuhan, tambahnya membuat Sophie bungkam. Sophie memiliki seorang anak yang mungkin sudah berumur 5 tahun, anak yang hadir akibat pergaulan bebasnya ketika duduk di bangku SMA. Sophie tidak sempat menyelesaikan pendidikannya karena insiden itu, bahkan pria yang menghamilinya pun pergi begitu saja keluar kota karena tidak mau bertanggung jawab. Karena malu dan dirinya yang belum siap mengurus seorang anak, anak itu akhirnya dititipkan di sebuah panti asuhan. Pihak keluarga Sophie yang dalam keadaan kekurangan di bidang finansial hanya bisa pasrah. Sophie pun memilih menjadi pelayan di sebuah klub karena ajakan temannya dan berakhir menjadi seorang call girl sebagai sampingan. Romy salah satu dari pria yang sering menyewanya. Aku minta kau tidak ikut campur dalam urusanku lagi, suara wanita itu bergetar. Ya, mari kita akhiri hari ini, sahut Romy dan menyodorkan kembali kertas itu. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sophie sempat terdiam sebelum tangannya meraih kertas itu dengan perlahan. Dibacanya berulang-ulang kertas itu, dan kembali melihat ke arah Romy. Pria itu mengangguk, membujuk Sophie lewat isyarat agar lekas menandatanganinya. Sophie pun membubuhkan tinta hitam di atas kertas itu. Romy menengadahkan tangan meminta sesuatu pada Sophie. Berkasnya, Sophie menyerahkan map berisi berkas di sana, Romy mengeceknya dan tersenyum. Kau memang pintar membujuk, tidak salah aku memilihmu. Mau bermalam dulu denganku sebagai kenang-kenangan. Senyuman Romy terlihat memuakkan di mata Sophie. Baru mereka akan beranjak pergi, segerombolan pria tinggi besar mendatangi mereka. Sophie dan Romy dibekap dengan sapu tangan pada hidung dan mulutnya hingga tidak sadarkan diri. Salah satu pria tersebut menghubungi seseorang. 2 merpati sudah ada di tangan kita. Bagus. Bawa ke hotel ***, kita buat pertunjukan di sana, sahut suara di seberang sana, setelah itu sambungan terputus. Pria yang dihubungi itu mengambil 2 gelas kosong dan menuangkan wine. Setelah itu dia menyerahkan 1 gelas itu pada Ares. Kau mau melihat prosesnya? Tawar Bobby. Tidak, terima kasih, ucap Ares datar. Aku tidak menyangka, seorang Ares akan melakukan hal seperti ini pada istrinya sendiri, Bobby menyeringai. Ares tidak menjawab, dia menatap gelas berisi wine itu dalam diam. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Danny memandang khawatir pada tuannya. Berhenti melihatku seperti itu, jika kau tidak mau kukirim ke Antartika, ucap Ares membuat Danny tersentak. Maaf tuan, Danny membungkuk hormat. Bobby terkikik geli, namun tawanya tertahan ketika mata Ares menatapnya tajam. Bobby pun memilih menunduk sambil menyesap wine-nya. Ares berdiri dari duduknya dan berjalan menuju pintu keluar. Bobby yang melihat itu pun bertanya, mau kemana Tuan Ares? Kau cukup beritahu aku saat semua sudah selesai, aku ingin mencari angin segar, Ares berkata tanpa menoleh dan kembali melangkahkan kaki meninggalkan tempat Bobby. Dari jarak cukup jauh Manik itu terus mengamati. Sambil tersenyum miris menahan nyeri di dada di balik jas Armani mahalnya. Sakit tidak berdarah itu sangat menyiksa. Bagaimana tidak, sosok yang diperhatikan sedang merangkul manja pada seseorang yang ia harap adalah dirinya. Elara yang tidak pernah memperlihatkan sisi itu, atau mungkin dia tidak menyadari jika beberapa kali mantan istrinya itu sempat berusaha bermanja padanya. Namun, sikap Ares yang datar membuat Elara urung dan takut membebani. Hingga akhirnya, Elara menjadi bersikap sama dengannya. Bukan itu intinya, seperti apapun sikap Elara, bukan alasan untuknya berpaling. Andai Ares mau membicarakannya secara terbuka, saling mencari solusi bukan menghakimi mungkin, Elara masih di sisinya. Kini pria itu hanya bisa menyesali apa yang telah dia lakukan, dengan sadar memilih jalan yang dia tapaki saat ini, dengan sadar mendorong Elara menjauh darinya. Danny, apa aku seorang pria bodoh di matamu? Danny menoleh pada Ares yang menatap lurus pada sosok mantan istrinya di seberang sana. Danny melihat ke arah pandangan tuannya. Dengan berat ia menghela nafas. Tuan, jangan katakan hal lain padaku, aku hanya bertanya. Kau cukup menjawabnya, sela Ares yang tahu Danny akan berkata apa. Kalaupun tuan bodoh, itu semua sudah terjadi, Danny menatap takut pada Ares saat melontarkan kata itu.
Kau benar, Ares terkekeh sendiri. Mengapa kita baru bertemu? Aku terus berandai, jika kau yang menjadi asistenku sejak lama, aku mungkin. Tuan, aku merindukannya, sangat merindukannya. Kau tahu, aku hampir mati rasanya, melihat dia dengan pria lain. Aku tahu dia bahagia sekarang, dibanding denganku yang selalu membuatnya merana. Aku menyesalinya, Denny, aku sangat menyesal. Dan aku merutuki hati yang masih berharap padanya. Aku yang tidak pantas ini, Ares berucap lirih dengan segala kekurangannya. Dirinya yang rapuh yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun, Denny orang pertama yang mengetahui itu.